Jika teman-teman mempunyai gembok yang seperti ini dan ternyata kuncinya sudah hilang atau kita lupa naruh, otomatis gemboknya tidak akan bisa kita buka. Tapi jangan khawatir, di sini saya akan berbagi trik bagaimana cara membuka gembok seperti ini tanpa menggunakan kunci. Cukup menggunakan cara yang sederhana saja, sehingga gembok-gembok yang ada di rumah kita, kalau misalkan kita kehilangan kunci atau kuncinya entah lupa naruh di mana, kita bisa membukanya tanpa menggunakan kunci. Ini adalah gembok yang sering sekali kita pergunakan untuk menggembok gerbang, menggembok tas, ataupun menggembok kamar kos kita ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman juga pernah mengalami yang namanya kuncinya itu hilang, jatuh di jalan, atau memang kita lupa naruh sehingga gembok ini tidak bisa kita buka teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi trik bagaimana cara melepaskannya atau membuka gembok ini tanpa menggunakan kunci ya. Jadi ini hanya alternatif sederhana saja yang bisa kita pergunakan ketika kita kehilangan kunci, dan cara ini jangan dipergunakan untuk hal-hal yang negatif ya teman-teman. Jadi sebagai contoh, tapi ini kuncinya, tapi ketika saya mau buka ternyata dia seret teman-teman. Ini sangat seret sekali, jadi saya membukanya harus menggunakan bantuan tang. Aduh, nah ini sangat seret sekali karena memang gembok ini jarang sekali saya pergunakan ya. Kita gembok lagi. Aduh, ini ketika dibuka dia sangat susah sekali. Nah, di sini saya juga akan berbagi trik bagaimana cara mengatasi hal-hal yang seperti ini. Jadi kunci gembok yang ketika kita pergunakan dan ternyata dia seret. Jadi di sini caranya cukup mudah sekali. Kita bisa menggunakan minyak kayu putih. Jadi bagian dalamnya ini teman-teman, karena memang sudah lama kita tidak pergunakan, lama-lama dia akan berkarat di bagian dalamnya. Jadi minyak kayu putih ini bisa kita pergunakan untuk menghilangkan kerak-kerak pada bagian dalam sisi ini ya, si gemboknya ya. Seperti ini, kita masukkan saja ke bagian dalam gembok yang akan kita hilangkan karatnya. Kemudian kuncinya ini tinggal kita masukkan saja seperti ini. Jadi di sini biasanya karena memang usianya sudah lama, dia lama-kelamaan akan berkarat pada bagian dalamnya ya. Nah, kita masukkan saja seperti ini. Bisa kita tambahkan minyak lagi, kemudian kita diamkan kurang lebih sekitar 5-10 menit. Nah, seperti ini. Sampai dia keluar ke bagian sini ya. Ini saya diamkan dulu kurang lebih sekitar 5-10 menit teman-teman. Setelah kita diamkan kurang lebih sekitar 5 menit, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita buka dengan menggunakan kunci yang sama. Nah, ini bisa terlihat ya teman-teman. Jadi ketika lama-kelamaan tidak kita pergunakan, dia akan terdapat karat pada bagian kunci dan juga pada bagian dalam-dalam gembok ya. Tapi ini tadi sudah kita tambahkan minyak kayu putih. Jadi untuk minyak kayu putih ini bisa kita ganti dengan menggunakan oli atau menggunakan minyak goreng bekas. Fungsinya untuk melumaskan dan juga menghilangkan karat-karat pada bagian gembok ya, pada bagian dalam gembok. Nah, ini kita masukkan sama, ini menggunakan kunci yang sama. Kemudian coba kita buka teman-teman. Nah, ini sudah lumayan, meskipun agak sedikit keras tapi sudah lumayan bisa terbuka ya. Kalau yang tadi kita harus menggunakan alat bantuan yaitu tang. Kita buka lagi. Nah, sudah lumayan. Jadi ini sudah bisa kita pergunakan. Jadi lama-kelamaan dia akan lebih mudah teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ketika kita kesusahan untuk membuka gembok atau membuka kunci rumah, bagian sininya seret, kita bisa menggunakan minyak kayu putih seperti ini atau menggunakan minyak pelumas yang lainnya. Nah, kemudian teman-teman di sini untuk trik yang kedua seperti ini ya. Bagian ini akan saya masukkan terlebih dahulu ke bagian sebelah sini. Jadi ibaratnya kunci ini sudah menghilang atau saya lupa menaruh, otomatis gembok ini tidak bisa kita buka ya. Nah, di sini hal seperti ini sering sekali terjadi pada kita. Kalau misalkan pas kuncinya hilang atau misalkan kita lupa menaruh, kita pasti akan kebingungan bagaimana cara membuka gembok ini tanpa menggunakan kunci seperti ini. Nah, saya akan berbagi trik bagaimana cara membukanya dengan cara yang cukup sederhana saja, tapi cara ini saya mohon jangan dipergunakan untuk hal-hal yang negatif ya teman-teman. Jadi kita pergunakan untuk hal darurat saja ketika kita membutuhkan. Nah, untuk alatnya seperti ini. Ini adalah alat yang sangat mudah sekali kita dapatkan, yaitu pemotong kuku. Pemotong kuku ini bisa kita ganti dengan menggunakan besi yang lain yang ujungnya mungkin sama seperti ini ya, sama persis kecil seperti ini. Tapi di sini masalahnya adalah
tidak semua gembok bisa kita buka dengan menggunakan pemotong kuku seperti ini. Saya hanya membuka, maksudnya saya hanya mencoba di bagian gembok yang murahan seperti ini ya teman-teman. Jadi gembok-gembok yang sangat murah ini harganya sangat murah sekali, kurang lebih sekitar 10.000 sampai 15.000 kalau misalkan kita beli di toko online. Nah, kalau misalkan buat keamanan lebih baik saya sarankan teman-teman menggunakan gembok yang harganya memang mahal ya. Jadi gembok yang benar-benar kekuatannya itu lebih bagus, bisa tahan dari yang namanya besi-besi seperti ini. Kalau gembok yang murahan seperti ini sangat mudah sekali kita buka teman-teman. Jadi sebagai contoh seperti ini ya, ini sudah kita kunci. Nah, untuk cara membukanya kita tinggal menggunakan ini besi ini kita masukkan seperti ini. Caranya juga sama, kita buka seperti kita membuka gembok pada umumnya ya. Nah, bisa terlihat ini terbuka dengan sangat mudah sekali, padahal saya tidak menggunakan kunci ya, hanya menggunakan besi saja seperti ini. Saya coba masukkan lagi. Nah, ini terkunci. Kita buka lagi. Jadi untuk membukanya hanya menggunakan besi saja seperti ini. Oke, saya masukkan, kemudian kita buka ya. Nah, bisa terlihat ini terbuka dengan sangat mudah sekali, sehingga kita tidak perlu menggunakan kunci untuk membuka gembok-gembok seperti ini. Ini gembok murah, jadi saya sarankan jangan menggunakan gembok yang seperti ini teman-teman. Kalau untuk gembok pintu gerbang atau gembok pintu-pintu kos ya, kita bisa menggunakan gembok yang lebih mahal. Jadi sebagai contoh misalkan merek-merek yang lebih bagus, yang lebih mahal, yang harganya mungkin di atas 100.000 atau 200.000, itu akan jauh lebih aman ketika kita pergunakan. Karena memang gembok yang murah seperti ini sangat rawan sekali. Cukup menggunakan besi saja seperti ini dia mudah terbuka. Nah, ketika kita menggunakan kunci juga hasilnya sama, dia akan tetap normal. Nah, bisa terlihat ya, ini menggunakan kunci aslinya. Sekarang saya menggunakan besi pemotong kuku, bisa terbuka. Jadi sama halnya ini seperti kunci fungsinya ya. Jadi ini gembok yang memang didesain, nggak tahu bagaimana dalamnya, saya juga kurang tahu, tapi hanya menggunakan seperti ini saja dia terbuka ya. Padahal kalau kunci dia ada seperti ininya teman-teman, ada ininya ya, ada kode-kodenya, maksudnya bentuk-bentuknya. Kalau yang ini sama sekali tidak ada, tapi bisa kita pergunakan untuk membuka gembok seperti ini. Terbalik. Nah, bisa terlihat. Jadi ini hanya trik sederhana atau alternatif darurat yang bisa kita pergunakan ketika kita kehilangan kunci atau misalkan kita lupa menaruh kunci teman-teman. Oke teman-teman, semoga trik sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka trik sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terbuka dengan sangat mudah sekali. Ini tanpa menggunakan kunci.